warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan baik dan siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, anak-anak harus berdoa terlebih dahulu. Kenalkan, nama Ibu Rahayu Ningsih. Anak-anak bisa memanggil Bu Rahayu. Sudahkah kalian menyiapkan alat tulis untuk pembelajaran hari ini? Kalau belum, anak-anak bisa mengambilnya sekarang. Alat tulis itu digunakan selama proses pembelajaran pada pagi hari ini untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat serta latihan soal bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai prinsip pengurangan pecahan desimal. Walaupun pembelajaran masih tetap dilakukan di rumah masing-masing, Ibu harap anak-anak tetap belajar dengan semangat dan bersungguh-sungguh. Yuk langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pecahan desimal. Anak-anak tahu pecahan desimal itu apa? Ya, pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai pembilang khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal identik dengan tanda koma, tergantung dengan pembilangnya. Contohnya 0,5 itu merupakan pecahan desimal dari 5/10. 0,50 merupakan pecahan desimal dari 50/100 dan seterusnya. Pernahkah anak-anak pergi ke supermarket, minimarket, swalayan, atau warung untuk membeli sesuatu? Pasti pernah dong. Pernahkah anak-anak mengamati angka-angka yang ada di kemasan produk tersebut? Nah, biasanya di produk-produk tertentu ada contoh-contoh bilangan desimal. Yuk kita lihat seperti apa. Nah, gambar yang pertama coba lihat di bagian ini. Ada tulisan 0,5 mg atau miligram. Artinya berapa? 5/10. Gambar kedua di sini juga ada 0,5 kg yang artinya ya betul 5/10. Di gambar ketiga ada beberapa pecahan desimal. Yuk kita lihat. Ada 55,3 gram atau 553/10. Kemudian ada 4,3 gram yaitu 43/10 gram. Kemudian ada 5,0 gram yang artinya 50/10 gram. Kemudian ada 2,3 gram, artinya 23/10 gram. Ada juga 0,7 gram, artinya 7/10 gram. Ada lagi 1,74 gram, artinya 174/100. Ada juga 8,3 gram yang artinya 83/10 gram. Ada 0,6 gram artinya 6/10 gram dan seterusnya. Nah, itu tadi semua contoh-contoh bilangan desimal yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari contoh-contoh pecahan desimal tadi, kita bisa menemukan dua jenis pecahan desimal, yaitu per 10 dan per 100.
Nah, untuk pecahan desimal per 10 tadi contohnya ada 0,5, 0,8, 4,3, 2,3, 5,0, 0,7, dan masih banyak lagi. Cirinya dapat kita lihat bahwa pecahan desimal per 10 ditandai dengan satu angka setelah koma. Sedangkan tadi untuk pecahan desimal per 100 itu tadi contohnya ada 1,74, 0,26, 0,50, 0,83, dan masih banyak lagi. Sehingga desimal per 100 ditandai dengan dua angka setelah tanda koma. Pengurangan dua pecahan desimal dengan pecahan yang sama. Langkah-langkah pengurangan pecahan desimal adalah sebagai berikut. Pertama, letakkan satuan lurus dengan satuan. Per 10 dengan per 10 dan per 100 dengan per 100. Kedua, kurangkan seperti pada pengurangan bilangan asli secara bersusun. 3. Letak pengurangan harus lurus. Berikut contohnya. Nah, di sini 5,2 kurangi 3,5. Kita jawab bersama. Yang pertama ditulis dulu. 5,2 kurangi 3,5 harus sejajar penulisannya. Kemudian dikurangkan menggunakan pengurangan bersusun. 2 kurangi 5 tidak bisa, ambil 1 dari depan tinggal 4. Jadi 12 kurangi 5, 7. Koma, tulis koma. Kemudian 4 kurangi 3, 1. Sama dengan 1,7. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Per 100 caranya juga sama seperti per 10 tadi ya. Nah, lalu bagaimana jika dua pecahan desimal tersebut mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu 100 dengan 10. Caranya adalah yang pertama, pengurangan dibuat bersusun ke bawah, seperti cara yang sebelumnya. Kemudian, pecahan desimal per 10 diubah menjadi per 100 dengan menambahkan angka 0 di belakangnya. Sama seperti prinsip pengurangan pada pecahan di mana penyebutnya harus sama. Setelah itu, jika sudah disamakan, lakukan pengurangan seperti pengurangan bilangan asli secara bersusun. Letak pengurangan harus lurus. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh pengerjaannya ya. 0,5 adalah per 10 dan 0,24 adalah per 100. Pertama-tama kita tulis dulu secara berjajar ya. 0,5, 0,24. Komanya harus sejajar. Kemudian dikurangkan. Karena tidak bisa, kita ubah dulu menjadi per 100 semua dengan cara menambahkan 0 di belakangnya. Jadi 0,50, 0,24. Nah, komanya juga tetap harus sejajar, dikurangkan karena tidak bisa pinjam 1, jadi 4. 10 kurangi 4 sama dengan 6. 4 kurangi 2, 2. Koma diturunkan koma. 0 kurangi 0 sama dengan 0. Jadi jawabannya 0,5 kurangi 0,24 sama dengan 0,26. Contoh soal berikutnya. 1,42 sebagai per 100 dan 0,2 sebagai per 10. Caranya bagaimana? Pertama, kita tulis dulu sejajar seperti tadi. Komanya harus sejajar. Kemudian dikurangkan.
Nah, karena 0,2 itu masih per 10, diubah menjadi per 100 dengan cara ditambahkan 0 di belakangnya. Kita tulis ulang, jadinya 1,42, 0,20. Dikurangkan secara bersusun. 2 kurangi 0, 2. 4 kurangi 2, 2. Koma, turunkan ya. 1 kurangi 0, 1. Jadinya 1,42 kurangi 0,2 sama dengan 1,22. Anak-anak bisa berlatih menggunakan soal-soal lain yang ada di buku LKS Matematika ya. Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari mengenai prinsip pengurangan pecahan desimal. Mulai dari contoh bilangan desimal itu sendiri, kemudian menghitung pengurangan pecahan desimal, kemudian tadi kita juga sudah berlatih mengerjakan soal pengurangan pecahan desimal. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak bisa membaca kembali materi hari ini di buku LKS Matematika halaman 14. Kemudian apabila ada materi yang kurang jelas, anak-anak bisa menanyakannya kembali kepada Bu Rahayu. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa. Anak-anak silahkan berdoa. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.